Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Saya tadi masuk kaget saudara ya. Tuhan beberapa bulan yang lalu, sebelum Desember sudah jadi ya. Ini sudah belum Desember, sudah hampir jadi ya. Jemaat yang luar biasa, jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbagi berkat. Sebenarnya ini hanya kemurahan Tuhan, karena saya tidak ada rencana datang kemari. Kemarin hari Jumat saya ada seminar dan diminta oleh Sinode GPT dari Magetan, dari kita kumpul semua. Dia minta supaya saya menceritakan tentang pengajaran tentang keuangan. Kemudian saya pagi-pagi berangkat ingin melihat anak saya karena sudah lama, tapi tiba-tiba Tuhan izinkan saya harus kemari. Ini adalah berkat yang harus sampaikan Bapak Ibu. Saya suruh melihat bahwa jemaat di sini adalah jemaat yang luar biasa. Kenapa begitu saudara? Karena Tuhan berbicara beberapa bulan lalu, jemaat ini adalah jemaat luar biasa, akan menyelesaikan apa yang ada di dalam gereja. Hari ini Tuhan mengizinkan saya untuk berbagi berkat pada Bapak Ibu sekalian, karena 1 bulan setengah lagi kita sudah mengakhiri tahun 2022. Sekarang Bapak Ibu melihat tahun 2003, Bapak Presiden kita sudah berkata bahwa tahun 2023 itu adalah tahun yang gelap. Ketua IMF dan Badan Dunia Keuangan mengatakan tahun 2023 dunia resesi. Bapak Ibu, kita sudah diberitahu oleh para ahli keuangan, mereka sudah memberitahu, tetapi kita sebagai orang percaya ada sisa waktu untuk masuk di tahun 2023. Apa yang belum kita selesaikan dalam 1 tahun ini, apa yang sebelum kita masuk dalam tahun yang dikatakan oleh para tokoh ahli ekonomi adalah tahun-tahun yang resesi. Ibarat rumah, pondasi kita sudah selesai atau belum? Nah, mungkin ada beberapa pondasi yang belum selesai. Kita lebih baik mengadakan persiapan sisa waktu bulan supaya tahun 2023 dunia boleh gelap, tetapi Bapak Ibu semuanya menjadi terang di dalam kegelapan itu. Kami percaya karena Tuhan sendiri berkata pada waktu Yesus ada di dalam dunia, dia berkata, akulah terang dunia. Tetapi setelah Yesus pergi ke surga, dia berkata, kamulah terang dunia. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian hari pagi ini, temanya adalah paradigma, cara pandang ya. Temanya adalah paradigma atau cara pandang. Kita akan baca bersama-sama dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Saya seringkali berulang-ulang kepada Bapak Ibu semua dimanapun saya menyampaikan firman Tuhan, ayo membacanya yang keras supaya apa? Roh Kudus yang di dalam diri kita ini menangkap apa yang kita bicarakan, apa yang kita baca, kemudian dia suatu saat akan memberikan kita jawaban terhadap suatu problem permasalahan di dalam hidup kita yang disebut dengan rema. Kita akan baca bersama-sama ya, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Karena itu janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pengetahuan budi-Mu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengambil yang ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk dapat membedakan kehendak Allah, supaya kita tahu kehendak Allah atas hidup kita, maka kita harus berpikir tidak seperti dunia. Duh, kenapa Pak kok kita nggak berpikir seperti dunia? Tapi Tuhan katakan supaya kita berpikirnya secara surga.
Mengapa kita tidak boleh berpikir secara dunia, Bapak Ibu? Saya ulang lagi, karena kita bukan warga negara dunia. Kita warga negaranya di mana? Masih ingat ya? Yohanes 17 ayat 14 sampai 16, bahwa kita bersama-sama Yesus berasal dari surga. Benih kita benih surga. Maka hidup kita di dalam dunia itu wajib menggunakan hukum surga. Kenapa Pak? Karena habitat kita di surga dan sekarang kita hidup di dunia. Karena habitat berbeda, kebiasaan surga harus dibawa ke dalam dunia supaya kita tidak ditindas oleh perubahan dunia. Apakah dunia berubah? Bapak Ibu, apakah dunia berubah? Dunia pasti berubah. Apakah dunia berubah lebih baik? Tidak lebih baik. Coba ya, kita akan baca bersama satu ayat lagi. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Satu ayat lagi ya. Kita akan buktikan apakah dunia itu berubah atau dunia itu tetap, atau dunia itu nikmat. Kita lihat Ibrani 12 ayat 26 sampai 28 ya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Sudah ketemu semuanya? Saya ulang lagi ya, Ibrani 12 26 sampai 28 ya. Sudah ketemu semuanya? 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tetapi melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadat kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dunia ini akan berubah, tetapi saudara dan saya menerima kerajaan yang tidak terguncangkan. Apa kerajaan yang tidak terguncangkan? Apa yang kerajaan tidak pernah berubah dan tidak pernah digoncangkan oleh keadaan? Yaitu bumi akan berubah, dunia akan bergoncang, tetapi ada satu kerajaan yang saudara dan saya terima, yaitu kerajaan Dia tidak pernah bergoncang dan dia tidak pernah mengalami resesi. Dikatakan tadi, menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Apa cara yang berkenan kepadanya? Apa supaya kita berkenan kepadanya? Kalau kita mau berkenan kepadanya, hidup kita harus taat pada hukum surga. Jadi maksud janganlah menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pemboran budi. Budi itu pikiran, artinya adalah cara kita berpikir hidup di dunia ini harus selaras dengan cara berpikirnya surga. Satu hal yang dapat merubah atau mempengaruhi cara kita berpikir disebut dengan paradigma atau cara pandang. Tadi kalau kita berpikir itu dipengaruhi oleh disebut dengan paradigma atau cara kita memandang. Paradigma itu apa Pak? Paradigma itu adalah cara kita memandang terhadap diri atau lingkungan atau problem permasalahan di depan kita, yang akan mempengaruhi saya bertindak, akan mempengaruhi saya mengambil keputusan, yang mempengaruhi saya untuk bilang ya atau tidak. Cara pandang terhadap suatu masalah akan sangat berpengaruh terhadap hasil. Jadi kita ada problem permasalahan yang datang dalam keluarga. Bapak Ibu ada yang punya masalah? Oh luar biasa, di atas semua ya. Ada yang punya masalah? Oh ada. Kalau nggak ada, kita berdoa sama-sama semua jemaat ini dapat permasalahan. Kenapa Bapak Ibu? Karena di baliknya masalah itu ada berkat. Jangan lupa kalau kita tidak punya masalah, maka itu perlu ditanyakan kepada Tuhan. Tuhan, kok saya tidak dapat masalah ya? Supaya kenapa saudara? Berarti kita tidak diberi pengajaran oleh Tuhan. Kalau ada problem permasalahan, maka
di depan kita nyata besar permasalahannya, tapi di belakangnya itu adalah berkat. Bapak Ibu pernah membaca atau hafal cerita Tuhan Yesus dengan murid-muridnya? Ini ada semua orang banyak, 5.000 lebih, dan Tuhan Yesus ngomong, di mana ya ada yang jual roti? Pernah ingat itu ya? Kemudian murid itu bingung. Bagi murid-murid, saat Tuhan Yesus berkata di mana ada yang jual roti, itu masalah bagi murid-muridnya. Tetapi Tuhan bilang apa? Dia ingin mencobai muridnya karena dia sudah punya jawabannya untuk memberikan yang terbaik. Itu masalah datang pada muridnya tergantung cara pandang murid-muridnya. Tapi kalau muridnya itu memandang bahwa ini beli roti di mana yang sudah mau maghrib, aduh sudah sore, dan ini jual ribuan nggak ada panitianya. Ini bagi murid-murid itu ada problem, adalah permasalahan. Tetapi bagi Tuhan, di balik itu ada jalan keluarnya, ada mujizatnya. Jadi masalah yang dihadapi ini tergantung dari kita caranya memandang gimana. Nah, saya akan berikan contoh Bapak Ibu. Ini kisah nyata tentang perusahaan sepatu Nike. Bapak Ibu tahu perusahaan sepatu merek Nike? Ada di Indonesia juga tahu? Nah, ini yang cerita adalah pengusahanya. Kebetulan kita ikut pengajaran di sekolah itu, ya. Perusahaan itu mau ekspansi ke Afrika, Bapak Ibu. Jadi mau mengembangkan supaya sepatu ini ada di Afrika. Saya lupa tahunnya, dia kesaksiannya. Jadi perusahaan Nike, sepatu merek Nike, nanti dicari di toko ya, ada sepatu merek Nike, itu mau dikembangkan di Afrika. Lah kemudian bosnya ini memanggil salah satu supervisor, tapi manajernya dulu yang dipanggil. Manajernya dipanggil, aku mau kasih kamu tugas, bisa nggak kita ekspansi ke Afrika? Baik bos, ini tiket, ini semua penginapan, kamu berangkat ke Afrika, saya tunggu kabarnya. Sales ini berangkat ke Afrika, Bapak Ibu. Setelah di Afrika, dia keliling dari kota, terus keliling seluruh kota Afrika. Dia pulang lagi, dan dia cerita sama bosnya, bos, ternyata kita tidak bisa ekspansi sepatu kita di Afrika. Loh, kenapa? Ternyata orang Afrika itu tidak pakai sepatu, bos. Sebab kalau kita ke sana, tidak ada yang mau beli sepatu. Oke. Bosnya ini berpikir lagi, kita manggil manajer yang kedua. Dia bilang gini, mau nggak kamu tak suruh tugas ke Afrika? Tugasnya apa Pak? Kamu pergi ke Afrika survei, mungkin nggak sepatu kita ini dipasarkan di Afrika? Baik Pak, besok diberikan tiket, kamu siap berangkat. Di penginapan yang sama, dia terbang ke Afrika. Dia pun dengan cara yang sama mendatangi kota. Bapak Ibu, setelah selesai dia pulang kembali, dia menghadap bosnya. Gimana hasil surveinya? Bisa nggak kita punya sepatu ini dikembangkan di Afrika? Bisa bos. Wah kaget bosnya. Yang pertama tadi orangnya tingkatnya lebih senior tapi bilang tidak bisa. Ini masih muda, dia bilang bisa. Kok bisa? Gimana caranya? Caranya dasarnya bos. Nanti bos kirim sepatu Nike itu 1 kontainer gratis. Nanti saya akan bagikan semuanya. Oh baik. Saya akan kirim sepatu 1 kontainer, kamu berangkat dulu. Singkat ceritanya di situ supervisor, manajernya mengajak supervisornya yang lain untuk ngikut dia berangkat ke Afrika lebih dulu. Tinggal di penginapan di situ. Kemudian beberapa hari kemudian kontainernya itu naik datang ke Afrika. Dia sibuk dengan supervisornya, dengan sales-salesnya, membagikan kepada kepala suku di daerah-daerah setiap Afrika, saudara. Setelah dibagi semuanya, rakyatnya bertanya kepada kepala sukunya, kepala suku, kok bisa jalan siang pakai apa itu, alas kaki namanya, apa itu? Dia tanya gitu. Kepala suku bilang, iya ini namanya sepatu, dia dikasih oleh orang kantornya situ. Kamu datang aja nanti dapat sepatu, kita bisa jalan-jalan siang hari karena panas saudara. Beberapa orang datang ke kantornya manajer sepatu Nike,
di Afrika. Di setiap kota semua datang. Gimana caranya saya dapat sepatu itu, Pak? Bahasa Indonesia begitu. Boleh? Coba diukur sepatunya, diukur semua, dengan harganya membayar, dengan membayar. Beberapa bulan semua sepatu yang gratis tadi membawakan sepatu yang baru yang harus dibeli oleh rakyat atau masyarakat di Afrika. Dan sampai sekarang Afrika itu ada sepatu yang namanya Nike. Dua orang cara memandangnya berbeda, hasilnya pun berbeda. Yang satu melihat orang Afrika tidak pakai sepatu, Pak, dia nyeker, Pak. Tidak mungkin dia dikasih sepatu. Tapi cara pandang yang satunya, bisa, Pak, dia dikasih sepatu. Cara pandang dua orang ini berbeda, tapi masing-masing menentukan berhasil atau tidak. Sama dengan kita, Bapak Ibu, problem permasalahan itu pasti datang di depan kita, apalagi tahun 2023 katanya tahun resesi. Kalau kita menghadapi tahun itu dengan cara pandangnya dunia, maka kita akan masuk di tahun resesi. Tapi kalau kita masuk tahun depan ini dengan cara pandangnya firman Tuhan, maka kita akan tetap menjadi terang di dalam kegelapan. Jika kita terbiasa berlaku setiap hari, ternyata ini mempengaruhi cara pandang kita, Bapak Ibu. Cara pandang kita menghadapi problem permasalahan itu ditentukan oleh gaya hidup kita sehari-hari. Ya, gaya hidup kita sehari-hari, misalnya setiap hari saya mendengarkan saja firman Tuhan, khotbah sambil bekerja, sambil memuji Tuhan setiap hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus karena telinga kita selalu mendengar firman Tuhan, mendengar pujian sambil bekerja, maka di situ ada kekuatan yang akan merubah keputusan saya seharusnya bilang tidak bisa, karena firman Tuhan itu menguasai seluruh otak bawah sadar saya, maka saya berkata bisa. Sebaliknya demikian juga, Bapak Ibu, kalau hidup kita setiap hari mengkonsumsi televisi, media sosial yang isinya tentang kejahatan, tentang perceraian, tentang perselingkuhan, tentang ketidakjujuran, tentang pembunuhan, tentang kemarahan, tentang kebencian, semua setiap hari masuk ke telinga kita dengan nyanyian-nyanyian yang merindukan kekasih, dengan nyanyian-nyanyian yang mengatakan lebih suka meninggalkan suaminya, meninggalkan istrinya, dengan nyanyian-nyanyian yang menganggap bahwa dunia ini luar biasa, maka hidup kita, otak kita ini, otak bawah sadar kita ini akan dipengaruhi dengan yang masuk tadi, sehingga pada waktu kejadian itu terjadi, maka kita bilang, aduh gak bisa saya, aduh putus asa, tidak ada kekuatan. Karena apa? Sistemnya dunia, nilai-nilai setiap hari itu mempengaruhi cara kita mengatasi problem permasalahan. Ya, jelas ya. Jadi untuk menghadapi tahun depan gimana, Pak? Kita mulai sekarang harus siap, mau nggak mau kita siap untuk masuk dalam sistem kerajaan surga, supaya nanti apapun terjadi di tahun yang akan datang, alhamdulillah kalau itu tidak terjadi. Tapi bisa terjadi, Pak, bisa, tapi kita sudah siap lebih dahulu. Dengan cara apa, Pak? Menyiapkan diri kita masuk di dalam sistemnya surga. Apa, Pak, yang harus kita kerjakan? Bapak Ibu, saya menantang Bapak Ibu untuk berdoa setiap hari dengan melakukan 5M. M pertama apa, Pak? M pertama membaca firman. M kedua merenungkan firman. M ketiga mencatat firman. M keempat melakukan firman setelah terbukti, menceritakan pada saudara-saudara kita yang lain. 5 tantangan buat Bapak Ibu sekalian, berdoa setiap hari dengan 5M. Kalau berdoa itu kita butuh bersuara atau tidak, Bapak Ibu? Tuhan, terima kasih Tuhan, saya mau makan dalam nama Yesus, amin. Berdoa bukan itu? Bukan. Itu namanya
laporan. Doa itu apa Bapak Ibu? Doa. D, duduk. O, omong-omong. A, Allah. Duduk omong-omong dengan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu doa namanya duduk omong-omong dengan Allah itu Bapak Ibu pagi sebelum bekerja duduk dulu omong-omong sama Tuhan. Bapak Ibu pasti ingat saudara kita yang lainnya 3:30 sudah bangun, mereka sudah duduk omong-omong dengan Tuhan. Kita sebagai anak-anak pilihan, kita sebagai umat pilihan Allah kok ya si blungker, kok ya si kademen, kok ya si enak selimutan. Harusnya kita juga lagi duduk omong-omong dengan Tuhan. Gimana Pak caranya? Ini Bapak Ibu, karena saya praktek jadinya saya sekarang bisa memberitahu Bapak Ibu hasilnya. Setiap bangun pagi Bapak Ibu ngelirik jam berapa? Oh saya ngeliriknya jam 4 Oh saya jam 5 Oh saya jam 6 Oh saya jam 7 Nanti dimulai 4:30 bangun. Kalau yang kerjanya pagi diundur lagi jam 4 bangun. Saya 3:30 saudara, karena saya jam 4 harus produksi. Jadi saya 3:30 bangun. Datang kepada Tuhan berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dulu. Jangan terus begini Tuhan, setelah berdoa menyembah Tuhan terus jangan ini. Tuhan, saya mau bekerja, lindungi saya, jagai rumah saya, jagai burung saya baru beli Tuhan, jagai saya punya anjing juga baru beli Tuhan, jagai anak saya mau sekolah. Lah Tuhan suruh jagai, Tuhan kan bukan satpam, betul? Kita berkata Tuhan terima kasih, bersyukur Tuhan terima kasih saya bisa istirahat sepanjang malam. Tuhan terima kasih Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, masih batuk. Tuhan terima kasih istri kami dalam kondisi sehat, masih batuk. Anak kami dalam kondisi sehat. Yang kita perkatakan kenyataannya masih batuk, yang perkatakan kesembuhan, maka kesembuhan pasti terjadi. Karena firman itu ada di dalam mulut dan di dalam masih ingat firman tinggalnya di mana? Di mulut dan di hati. Segala sesuatu terjadi karena firman. Yang tidak mungkin jadi mungkin karena firman. Karena kita memperkatakan firman, maka firman yang terjadi. Setelah membaca gimana Pak? Kalau baca firman itu bersuara Bapak Ibu. Kenapa bersuara? Supaya kita tetap mengalami yang namanya rema. Rema itu apa toh Pak? Rema itu sesuatu pewahyuan dari Tuhan, itu jawaban yang terhadap problem yang kita hadapi. Coba kita baca satu lagi ya, Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 saya baca ya. Begini firman Tuhan, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi pada waktu kita berdoa membaca firmannya ini keras, misalnya membaca firmannya dari Amsal, dibaca aja sendiri dengan keras supaya telinga kita mendengar. Kalau telinga kita mendengar, maka Roh Kudus ini suatu saat akan memberitahukan apa yang terjadi di depan kita. Bapak Ibu, saya punya pengalaman pada waktu itu, saya tahun berapa saya lupa, kok tiba-tiba depot saya itu, sebenarnya ngomong sepi kan nggak boleh ya, tiba-tiba kok pembelinya berkurang. Ini kok Pak, ini kok pembelinya kok berkurang ya? Istri saya bilang gitu. Coba kita berdoa sama Tuhan, kita tanya sama Tuhan, kok pembelinya berkurang ya? Padahal target kita biasanya sebulan segini, kok ini jadinya segini. Saudara, saat kita berdoa terus ngobrol sama Tuhan, ayat-ayat yang kita baca tadi itu namanya logos tadi tiba-tiba menjadi rema. Dia bilang begini, angkat terpal-terpalmu, ganti yang baru. Saudara, terpal yang lama itu saya angkat, karena masih pertama kali itu tahun berapa ya, saya masih pakai terpal saudara, karena kakak 5 gitu ya. Terpal tak angkat itu jadi rebutan tetangga mau diminta terpalnya, terus kita ganti yang baru. Lah besoknya ternyata kembali lagi pembelinya. Ini kalau kita tidak mendengar firman, tidak mendengar suara Tuhan yang disebut rema, saya nggak mengalami mujizat. Setelah dilihat di terpal itu ternyata ada bunga apa saudara yang buat di makam itu namanya.
ada bunga di situ, nanti sempitkan gitu saudara. Padahal kita ini tidak pernah menyalai orang, tapi namanya berdagang itu pasti bersaing dengan yang lain. Walaupun kita berdagang dengan jujur, mereka tetap menyerang kita. Tetapi karena kita dibentengi oleh Tuhan, maka itu diberitahu Tuhan. Kenapa? Karena saya membaca firman-Nya itu keras setiap harinya, sudah. Sehingga itu menjadi rema, saya diberitahu. Pak, apa bisa mendengar suara Tuhan? Bisa. Bapak Ibu bisa mendengar suara Tuhan? Angeli Pak, coba deket lagi. Belum bisa Pak, coba deket lagi. Belum bisa, lebih dekat lagi. Kalau kita terus membaca firman setiap hari, yang makin dekat dengan kita adalah dunia. Makin jauh enggak? Makin jauh. Kalau Bapak Ibu makin setiap hari mendekati dunia, hidup seperti dunia, nyanyi seperti dunia, ngitung seperti dunia, terus berpikir sudah, Tuhan semakin jauh, dunia seperti di depan kita. Pak, saya di tengah-tengah saja Pak. Firman Tuhan tidak berkata itu. Kita tidak bisa memilih antara dua-duanya. Aku di tengah-tengah, ya iki tidak bisa. Kita harus milih salah satu. Tapi karena Bapak Ibu adalah warga negara kerajaan surga, maka kita tetap harus pakai sistem surga. Tahun depan tidak bisa disepelekan terjadi atau tidak terjadi, tapi hari ini kita siap lebih baik. Mulai besok kita berdoa sama Tuhan, mendekat terus sama Tuhan. Kemana-mana dengar khotbah Pak, kemana-mana memuji Tuhan Bu, supaya kenapa? Hidup kita ini dipenuhi oleh kuasanya, sehingga saat problem terjadi kita menyelesaikan dengan cara pandangnya Tuhan. Yang kedua, merenungkan firman. Firman direnungkan. Saya dulu enggak saudara, jadi setelah baca selesai ya sudah. Tapi karena kita mengalami Tuhan, maka saya renungkan, ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya apa ya? Terus itu saya catat, ayat penting dicatat. Terus kita belajar melakukan. Angel saudara pas melakukannya, apalagi kalau melakukan tentang memaafkan, sulit. Tapi saya memaksakan diri karena saya mau hidup di dalam sistem kerajaan surga. Yang kita setelah mengalami, saya baru bersaksi, diundang di gereja bersaksi, dan terus bersaksi karena mengalami. Bapak Ibu, 5M tadi adalah tantangan buat Bapak Ibu sekalian mulai besok untuk menyiapkan tahun 2003, terjadi atau tidak terjadi, baik atau tidak baik. Dan lebih baiknya kita sudah siap sedia setiap hari mendekat kepada Tuhan, supaya tahun depan kalau memang benar-benar terjadi Pak, kita siap. Kalau nggak terjadi, puji Tuhan, tapi kita tetap dekat dengan Tuhan. Saya berikan contoh Bapak Ibu, kan karena apa? Karena kadang-kadang Tuhan itu memerintahkan sesuatu tapi bertentangan dengan kita, saudara. Bagaimana cara pandang kita untuk menentukan jalan akhir itu kadang-kadang tidak sesuai dengan pikiran kita. Saya mau lihat 1 Samuel 17 ayat 37 ya, saya baca biar cepat. 1 Samuel 17 ayat 37, Bapak Ibu mungkin pernah tahu. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu tahu cerita tentang Daud? Masih ingat ya? Orang Israel menghadapi Goliat yang besar. Goliat itu sukanya mengintimidasi, mengolok-olok, ya. Nah, Israel dengan seperti itu ketakutan, saudara. Tetapi Daud yang hidupnya setiap hari menggembalakan, hidupnya bersama Tuhan, memuji Tuhan setiap hari, menggembala tapi dia memuji Tuhan. Menggembalakan artinya mengerjakan segala pekerjaannya dengan memuji Tuhan. Dia bermazmur, dia dekat sama Tuhan. Maka pada waktu menghadapi Goliat, dia pakai cara apa? 1 Samuel 17:45 dia berkata, engkau mendatangi aku dengan lembing dan tombak, tetapi aku melawan kau dengan nama Tuhan. Coba kita baca ya, 1 Samuel 17:45, satu ayat lagi. 1 Samuel 17 ayat 45. Ada yang mau baca? Nah, saya ingin baca, jemaat yang baca yuk. 1 Samuel 17 ayat 45. Ada Bapak Ibu? Malu-malu ya? Jangan malu-malu dong. 1 Samuel 17:45. Nah, Bapak Gembala aja yang baca. 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu,
Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Amin. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Amin. Goliat itu problem permasalahan besar bagi Israel, tapi Israel tidak mampu menghadapinya. Goliat yang gede itu gambaran problem permasalahan yang akan datang, yang kita anggap besar, tinggi. Itu isinya Goliat itu adalah intimidasi, menantang. Sudah gak bisa kamu, gak bisa mau doa pagi, gak bisa, kerjanya gak nutut. Ket mau datang pagi, gak iso, kamu kerja dulu, gak bisa. Itu Goliat yang sedang kasih mengintimidasi Bapak Ibu. Kalau kita sudah mau melakukan sesuatu, dia bilang tidak bisa, harus begini. Goliat mengintimidasi, mengolok-olok, kita tidak mampu. Daud setiap harinya bergaul sama Tuhan. Saat dia menghadapi Goliat, dia berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Ya, itu luar biasa Bapak Ibu. Demikian juga kita. Kebiasaan-kebiasaan apa yang kita lakukan setiap hari akan mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan. Saat kita belajar firman dengan setiap hari, masukkan firman setiap hari, maka pada waktu problem terjadi, ada kekuatan firman yang sanggup memecahkan Goliat di depan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, jemaat yang luar biasa yang diberkati Tuhan, untuk masuk tahun 2023, sekali lagi saya katakan, lebih baik kita siap sekarang daripada kita tidak siap. Wong cuma membaca firman saja loh, bangun pagi saja loh, kok sulit toh. Tapi saya percaya jemaat di sini jemaat yang luar biasa, jemaat yang sanggup melakukan firman Tuhan, masuk dalam sistem kerajaan surga. Yang belum mulai baca, besok ayo bersama-sama baca dengan tantangan membaca, merenungkan, mencatat, melakukan, dan membagi kepada yang lain. Oh iya, kejadiannya kalau saya baca firman begini ya kejadiannya. Respon terhadap problem permasalahan kita jadinya lebih mudah. Ya Bapak Ibu, ini adalah cara pandang kerajaan surga. Jadi masalah di depan, masalah keluarga Bapak Ibu, mungkin masalah di keluarga ada masalah, di dalam ekonomi ada masalah, dengan anak-anak ada masalah. Bapak Ibu jangan takut, masalah itu memang datang di depan kita, tetapi Tuhan sudah mengajari kita untuk memakai hukum surga. Diingat-ingat lagi, kalau problem datang ke depan, biasanya begini Pak, jangan pakai biasanya, kita kembali kepada Tuhan lagi. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta cara surga itu kita praktekkan pada keluarga kita. Mungkin anak-anak kita kok gak jadi baik ya Pak, anak-anak saya ini kok, saya punya teman Bapak Ibu, dia ini mengeluh pada saya karena anaknya ini kok bohong terus ya, anak saya ini kok bohong terus ya Mas, piye ya cara ngandani, padahal siap kali tak omong itu mesti gegeran sama saya. Terus kan dia lari, dia bilang, Pak aku kaum muda ya 5:30 wis berangkat, padahal kaum mudanya dimulai jam 7, 5:30 wis berangkat. Lah pada waktu ayahnya datang ke gereja ketemu ibu gembala gini, Yan kok anakmu kok gak pernah datang, datang ibadah kok terlambat. Loh enggak Ibu, 5:30 udah berangkat. Enggak, saya tiap kali lihat dia datangnya jam 7:30 pas firman. Wah ayah malah bingung, kok bisa seperti itu ya. Terus dia cerita, ngobrol sama saya ngomong begini, jangan salahkan anak kamu, salahkan pribadi kita. Bapak Ibu, introspeksi Bapak Ibu. Kalau kita menyuruh anak kita, kamu yang rajin berdoa ya, tapi kita sebagai orang tua tidak berdoa, tidak akan terjadi. Karena firman Tuhan berkata, seorang murid tidak lebih dari gurunya, kalau dia tamat pelajarannya, dia akan sama dengan gurunya. Bapak Ibu dan saya adalah guru bagi anak-anak kita di rumah. Kalau kita mengajari dia untuk tertib bangun pagi, kita dulu juga harus tertib bangun pagi. Kalau anak-anak kita bangun pagi belajar, kita pun juga harus bangun pagi dulu belajar. Mereka akan melihat kita, maka kita akan menjadikan teladan bagi mereka. Nah,
jangan ngambil barangnya orang lain ya. Tapi bapak lah di kantor pakai nota baru, nota kosong ditulis sendiri, harganya 20.000 jadi 30.000. Kok tahu Pak? Lah saya dulu juga seperti itu kok saudara. Jadi saya tahu gitu loh. Makanya anak saya pada waktu anak saya yang pertama itu kok berani ngambil uang ya. Saya kaget pada waktu masih SMP kelas 1 ya, itu kok ngambil uang, tak hitung uang saya loh, kok nggak ada ya. Tiba-tiba saya panggil, Den, kamu ngambil uang papa enggak? Enggak. Saya kalau sudah bilang enggak, bingung sudah untuk mencarinya dia. Walaupun saya dulu sekolah khususnya untuk menangani anak-anak nakal, saudara. Sehingga saya mencoba dia supaya mengaku dengan cara pendidikan saya terima. Tiba-tiba dia mengaku, saudara. Ya, setelah saya mengaku, saya harus introspeksi dulu ke diri saya sama istri. Apakah kita juga pernah melakukan itu ya? Oh, ternyata saya dulu sering melakukan itu, saudara, di dalam kerjaan saya. Akhirnya saya minta maaf, ampun sama Tuhan, saya cerita sama anak saya, dan pada waktu saya membaca firman Tuhan, maka Tuhan berikan rema pada saya. Karena mencuri, anak-anak kecil mencuri itu kan sarap, saudara. Saya panggil begini, pakai tangan mana tadi yang mencuri? Tangan ini Pak. Saya ambilkan pisau, tapi jauh-jauh untuk saya, saudara, karena itu tiap anak kan tipenya berbeda-beda. Anak saya yang pertama dengan dia berbeda juga. Saya ambilkan pisau yang besar untuk mie itu, saudara. Ini tak potong tangannya. Enggak mau nangis. Lebih baik kamu berkenan di hadapan Tuhan masuk surga daripada tanganmu membawa kamu masuk neraka. Saya bilang gitu, saudara. Nangis dia. Mana tangannya? Yang mau ambil tangannya? Mamanya sudah dikira saya sungguhan, saudara. Tapi karena saya ini kan memang dididik untuk menangani anak-anak nakal selama 13 tahun di Malang itu. Sehingga saya punya strateginya dengan cara ini, karena tipe anak saya pertama itu tidak bisa dengan cara halus. Saya pakai pisau, saudara, mamanya sudah nangis itu, sudah teriak-teriak, tapi pada tangan saya potongkan, dia berapa? Pak, aku tidak mau ngambil lagi. Lah setelah dia bilang tidak mau mengambil lagi, maka saya bikinkan hukuman mencatat firman Tuhan 500 kali dengan konteks yang sama tentang mencuri. Dia tulis sampai 500 kali, jadi sampai jam 2:30 pagi, saudara. Istri saya nunggu di situ, saya tidur, tak lihat istri masih nunggu dia. Namanya ibu kan begitu ya. Ibu-ibu kalau anaknya salah itu kan biasa dibelani dia, bapaknya maksudnya kenceng supaya dia jadi terdidik, tapi ibu itu nunggu di situ. Terus ibu menuliskan, saya bangun, dapat berapa itu? 370. Ini tulisannya siapa ini? Tulisannya mama. Ganti. Ini nanti ditanya, lain kali saja saudara sini. Ganti, saya tidak mau. Tulisan kamu sendiri. Ini mama ini bikin saya mengulang lagi, dirobek kelasnya. Ganti lagi yang baru. Mau awali lagi. Dari mana kertas yang baru? Nomor 200. Tadi sudah 300 lebih, Pak. Nulis mulai dari sekarang 201. Saya tinggal tidur, saudara. Mamanya di situ cuma, Pak jangan gitu, Pak jangan gitu. Saya biarkan, karena ini saraf, saudara. Mencuri itu saraf hubungannya. Ada saraf di sini yang membuat dia mencuri. Jadi ada perintah saraf untuk mengambil. Untuk mematikan ini, saya membuat cara strategi seperti yang saya terima di dalam pendidikan. Sudah dilakukan di semua. Setelah pagi 2:30 selesai, Pak saya mau sekolah ya. Boleh sekolah, tapi ini bawa dulu ke ibu gembala atau bapak gembala, bawa ke gereja, tanda tangan di bawah ya. Nanti terlambat sekolahnya. Baik, nanti setelah pulang sekolah bawa ke gereja. Kalau enggak bawa ke gereja, enggak ada tanda tangannya bapak ibu gembala, kamu besok tidak usah sekolah. Dengan begitu dia pulang sekolah, dia langsung ke gereja. Gembala saya itu malah gini, memang papamu ini aneh, Den. Ini tanda tangannya nih. Nama ibu gembala itu lihat aneh itu kan, cerita sampai nangis itu kan mesti hatinya gimana gitu ya. Papamu kok jahat temen, Den, gitu ya. Dia pulang sudah selesai. Saudara, semua majelis gereja dan ibu gembala manggil saya, dia bilang, Pak itu tidak boleh dilakukan, nanti anak bapak akan dendam dan sakit hati. Saya bilang, enggak apa-apa Bu, saya nanggung, biar dia benci sama saya, biar dia dendam sama saya, tapi dia tidak pernah mencuri lagi. Baik, kita lihat hasilnya. Bapak Ibu, perkembangan berikutnya itu kejadian SMP kelas 1, kemudian dia kuliah di Brawijaya, itu lulus. Pada waktu lulus itu dia mengalami problem musibah. Dia berkata gini, Pak terima kasih ya, kalau papa dulu tidak mau motong tangan saya, mungkin saya juga terjebak di kampus ini, saya mungkin tidak bisa lulus karena teman saya mengambil, dan saya pada diajak mengambil saya tidak mau.
Itu yang pertama, terima kasih pertama. Oh enggak ada apa-apa. Kemudian pada waktu dia masuk dalam pekerjaannya, dia ditaruh di Sukabumi, saudara, dia dipercayakan perusahaan untuk mengambil uang di hotel, resto, dan kafe, karena itu perusahaan rokok gudang garam. Dia ngambil di situ, tapi ada yang tunai. Nah, kemudian temannya dia yang jadi sales, Den, kita ambil separuh, nggak tahu Den, nanti tulis gitu. Dia bilang, enggak, aku nggak mau. Nah, ternyata dia cerita temannya dia tadi dalam 3 bulan berikutnya dimasukkan penjara oleh perusahaan karena ketahuan mengambil. Anak saya tidak berani ngambil karena dia takut tangannya dulu mau dipotong. Dia telepon saya, apa Den, kenapa Pak? Naik pun sambil nangis, saudara, kan saya bingung, mau dari Sukabumi ke sini nambik nangis cerita. Saya untung Pak, dulu tangan saya mau dipotong, kalau enggak saya ngikut ngambil. Tadi setornya kan 20 M Pak, mau dia ngambil pada 5 juta loh Pak. Lah kok ketahuan ya? Lah terus temanku sekarang di penjara. Lah kamu? Aku cuma ditanya, tapi setelah aku cekep, aku aman. Jadi aku aman, terus besok saya disekolahkan di Jogja Pak, puji Tuhan loh. Kok bisa Le? Karena saya tadi dicoba membawa uang sekian miliar itu, ternyata itu diuji, terus saya lolos. Besok saya dibawa ke Jogja disekolahkan marketing. Itu kalau bukan Tuhan ngajari, tidak mungkin. Bapak Ibu ngajarinya jangan terus ngikut saya, saudara, karena anak kita kan berbeda. Yang kecil tidak bisa sudah dibawa digepuk. Yang kecil ini dulu saat kami masih awal-awal nilainya 2, 3, 0, 10, 20, padahal les. Lah saya kan masih sibuk dengan pajak, masih harus beli mesin, beli notong mesinnya, macam-macam, saya harus ke Jakarta, jadi saya les kan. Tiba-tiba saya pas lagi rapot, loh, lah kok bapak mungkin nggak pernah dapat nilai 70, 80 loh, jadi kok kamu dapat nilai 0 matematika? Tak buatkan garisan itu, tak gebuk, padahal tak gebuk dia, oh ini perasa, nggak bisa. Akhirnya saya lesi sendiri, saudara. Tak lesi sendiri, tak lesi gurunya, maaf Bu, saya les sendiri. Ternyata orang anak-anak itu memang berbeda, saudara. Ada yang bisa dipakai fisik, ternyata yang harus bisa pakai perasaan. Yang pakai perasaan, kita pakai perasaannya dia. Puji Tuhan, lama-lama nilainya naik dari ranking, dari prestasi. Akhirnya sebut Tuhan, terima kasih, sehingga diterima di SMA Semantarnala. Itu mujizat bagi saya, karena itu tesnya militer. Tapi itu kemurahan Tuhan. Cara itu memang kita diberikan hikmatnya dari Tuhan. Jadi kalau kita suka membaca firman, maka kayak ada yang nuntun Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan pada anak-anak, apa harus kita akan lakukan pada istri, pada suami, pada orang lain, kayak ada yang nuntun. Yang terakhir, kesimpulan. Biar nggak lama-lama, karena biasanya saya paling lama ya saudara, nanti saudara nggak suka khotbah lama gitu ya, tapi ini nggak lama. Yang kesimpulannya apa Bapak Ibu? Yang pertama, untuk dapat membedakan dan mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, maka kita harus berpikir dengan kerajaan surga. Supaya tahu siap kita masuk di dalam kehendak Allah, maka kita pikir tentang surga. Yang kedua, satu hal yang mempengaruhi berpikir kita adalah paradigma atau cara pandang kita terhadap sesuatu. Saat kita ada problem, cara pandang kita dengan problem ini akan mempengaruhi hasil akhir, kalah atau menang, benar atau salah. Bapak Ibu, cara pandang seseorang, Bapak Ibu sekalian, itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang masuk setiap hari. Kita konsumsinya setiap hari itu apa? Kalau kita konsumsinya tentang berita kejahatan, berita perselingkuhan, berita penceraian, semol, terus perselingkuhan, macam-macam di dalam media sosial dan dia ikut, maka hidup kita, jiwa kita ngikut di situ dan kita menjauh dari Tuhan. Tapi coba Bapak Ibu praktekkan, karena saya praktek, maka saya ajak saudara praktek. Setiap hari bacalah firman. Sampai istri saya gini, dia pada kerja, karyawan saya manggil, Bu, dicari. Ini handsetnya ada di sini, masih nyantol, ada khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang dimasuk di sini. Dengan begitu kok cara hidupnya dia berubah, cara hidup istrinya dulu pola pikirnya kok berubah. Itu membawa perubahan semua di dalam keluarga, Pak. Itu yang kedua. Cara pandang seorang terhadap sangat dipengaruhi oleh kebiasaan tadi ya. Yang berikutnya, jika kita masuk dalam nilai-nilai dunia, perkataan dunia, semua yang menakutkan, semua yang hubungan kita
jauh sama Tuhan, maka kita membuat takut. Tapi sebaliknya kalau kita mendekat sama Tuhan, setiap hari bergaul sama Tuhan, maka ada yang nuntun kita. Roh Kudus itu menguasai kita, saudara. Saya percaya, saya undang musim maju depan, saya percaya jemaat Tuhan di ini ada jemaat yang luar biasa. Mulai besok semuanya berdoa. Amin. Ada yang siap besok, mulai besok berdoa? Angkat tangan semuanya, agar Tuhan tahu bahwa besok mulai berdoa semuanya. Amin. Jangan lupa Bapak Ibu membaca firman, praktekkanlah, praktekkan. Mungkin sebulan tidak kelihatan, 2 bulan tidak kelihatan, 3 bulan tidak kelihatan. Tetapi Bapak lihat, setahun kemudian pasti ada perubahan. Keluarga berubah, ekonomi berubah, anak-anak berubah menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Mari musik silang maju.